teras pantai tenggara Amerika Serikat, terdapat bentangan samudera yang telah lama memiliki reputasi menakutkan. Kapal yang melintasi lebarnya yang berombak menghilang tanpa jejak. Penerbangan yang diarahkan di atas perairan berkedip dari layar radar tidak pernah terlihat lagi. Kejadian misterius tersebut telah menyulap cerita gangguan supranatural, penculikan alien, dan daerah entah bagaimana di luar batas normal dari realitas fisik. Segitiga Bermuda konon adalah tempat yang angker. Itu hanya satu dari versi cerita tentu saja. Segitiga Bermuda telah menjadi lokasi sejumlah kasus penghilangan angkatan laut dan juga penerbangan yang terkenal dan masih misterius. Tetapi bahwa bencana-bencana itu adalah akibat dari sesuatu yang jahat yang bertentangan dengan hubungan logis antara lingkungan dan statistik sungguh sangat diragukan. Namun, sejumlah orang telah mengajukan penjelasan yang valid secara ilmiah atas hilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda selama bertahun-tahun. Lautan adalah tempat yang berbahaya. Bagaimanapun juga, dan bahkan hari ini tidak jarang terjadi sesuatu dan terjadi kesalahan. Di perairan Atlantik Utara yang dilandai badai, keamanan tidak pernah menjadi jaminan. Lalu di manakah segitiga Bermuda? Segitiga Bermuda, seperti yang paling sering didefinisikan, membentang antara Miami, San Juan, Puerto Rico, dan Pulau Bermuda. Secara keseluruhan, itu mencakup ratusan ribu mil persegi di Samudra Atlantik Utara, area yang sangat luas. Wilayah ini juga merupakan lalu lintas padat dari kapal yang datang dan pergi dari pantai timur dan Teluk Meksiko. Segitiga Bermuda mendapatkan namanya awalnya adalah dari artikel tahun 1964 di majalah Pulp Argosy yang menghubungkan beberapa kejadian hilangnya pesawat dan kapal di wilayah tersebut. Kalimat segitiga Bermuda yang mematikan sebenarnya tidak memberikan penjelasan apapun atas kejadian tersebut, meskipun sangat menekankan sifat misterius dari daerah tersebut. Ada sebuah artikel yang menampilkan hilangnya Cyclops US, sebuah kapal suplai angkatan laut pada tahun 1918, dan juga hilangnya penerbangan pesawat pengebom selama latihan pada tahun 1945. Serta salah satu pesawat pencari dan penyelamat yang dikirim untuk mengejar mereka. Insiden ini dan yang lainnya yang kemudian sampai hari ini telah menjadi bagian dari pengetahuan misteri segitiga Bermuda. Kisah-kisah ini sering digabungkan untuk mengisyaratkan sesuatu yang tidak diinginkan yang bersembunyi di bawah permukaan Samudra Atlantik. Selain penjelasan supranatural, sejumlah penjelasan yang lebih realistis untuk fenomena tersebut telah diajukan selama bertahun-tahun, mulai dari magnetisme yang menyimpang hingga gelembung-gelembung yang berbahaya. Fakta bahwa di dalam segitiga Bermuda banyak ditelusuri dan dapat menjelaskan beberapa misteri. Setiap wilayah dengan banyak kapal yang melewatinya pasti akan mengalami lebih banyak kecelakaan daripada tempat yang aktivitasnya lebih sedikit. Kita pasangkan dengan fakta bahwa segitiga Bermuda sering disapu oleh badai dan tidak sulit untuk melihat mengapa kapal kadang-kadang tenggelam di sana. Penjelasan umum lainnya untuk segitiga Bermuda terletak pada magnetisme. Kutub utara magnet bumi tidak sama dengan kutub utara geografisnya, yang berarti bahwa kompas biasanya tidak tepat menuju ke arah utara. Hanya di sepanjang apa yang dikenal sebagai garis agonik yang berbaris di utara, magnetis, dan geografis, kompas benar-benar akurat. Satu garis agonis berjalan dari Danau Superior ke bawah melalui Teluk Meksiko dekat segitiga Bermuda. Satu teori menyatakan bahwa pelaut biasanya terbiasa menghitung perbedaan dalam pembacaan kompas mereka, dapat membuat kesalahan ketika sangat dekat dengan garis agonis yang menyesatkan mereka. Dipasangkan dengan perairan yang sering dangkal di Laut Karibia yang dipenuhi pulau, kesalahan navigasi dapat menyebabkan kapal kandas di area tersembunyi.
Teori lain menyatakan bahwa segitiga Bermuda mungkin menjadi rumah bagi anomali besar skala magnetik. Sebuah wilayah di mana garis-garis medan magnet bumi melengkung dan bengkok. Ini juga dapat menyebabkan kesalahan navigasi. Tapi, seperti yang telah dicatat orang lain, tidak ada bukti bahwa segitiga Bermuda mengandung gangguan magnet yang tidak biasa. Sesuatu yang jelas ketika melihat peta magnetin wilayah tersebut. Baru-baru ini, beberapa ilmuwan telah menyarankan bahwa tenggelamnya kapal di segitiga Bermuda bisa disebabkan oleh gelembung besar yang dilepaskan dari deposit metana bawah laut. Dasar laut di wilayah tersebut diketahui mengandung kantong-kantong besar gas yang dapat dilepaskan secara tiba-tiba, mengubah lautan menjadi sup berbusa yang menelan kapal-kapal. Proses serupa kemungkinan menciptakan kawah dasar di dasar laut besar di dekat Norwegia. Tetapi meskipun mekanismenya sendiri masuk akal, tidak ada bukti pelepasan metana baru-baru ini dari daerah sekitar segitiga Bermuda. Terakhir kali hal serupa terjadi di wilayah itu sekitar 15.000 tahun yang lalu. Ini menurut ahli geologi survei geologi Amerika Serikat Bill Dillon. Penjelasan lain untuk segitiga Bermuda yang terlihat di atas kertas adalah adanya gelombang jahat. Gelombang besar ini dapat terbentuk secara tidak terduga dan naik 2 atau bahkan 3 kali lipat di atas gelombang sekitarnya. Seperti yang dilaporkan Vice, peneliti Inggris menggunakan model laboratorium dan komputer untuk mensimulasikan efek gelombang jahat setinggi lebih dari 100 kaki di kapal sebagai bagian dari penyelidikan segitiga Bermuda. Kapal yang cukup panjang bisa terjebak di antara 2 puncak gelombang tanpa ada yang menopangnya dari bawah dan juga patah menjadi 2, salah satu peneliti berteori. Tapi sementara gelombang jahat pasti mampu membalikkan atau menghancurkan kapal. Kita tidak memiliki bukti pasti yang mengaitkannya dengan bencana laut di segitiga Bermuda. Pemerintah Amerika Serikat tidak mengakui segitiga Bermuda dan wilayah tersebut tidak muncul di peta resmi manapun. Dan penjaga pantai dan Departemen Pertahanan telah berulang kali menahan diri untuk tidak memberikan arti penting yang terlalu besar pada daerah tersebut atau legendanya. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut mengalami tingkat bencana maritim atau penerbangan yang lebih tinggi daripada di tempat lain di dunia, setelah memperhitungkan jumlah lalu lintas yang melewatinya. Faktor manusia, penjelasan sebenarnya untuk segitiga Bermuda mungkin pada akhirnya tidak berada di lautan, tetapi di pikiran kita. Pikiran kita sering bias terhadap peristiwa aneh atau yang mudah diingat dan mengalami kesulitan menghitung secara akurat perbedaan statistik. Misalnya, kita lebih cenderung mengingat hal-hal yang nampak luar biasa, contohnya seperti kapal yang menghilang tanpa penjelasan, daripada sesuatu yang lebih biasa, seperti kapal yang tenggelam di dalam badai. Dan begitu sesuatu menonjol bagi kita, itu dapat menjadi dasar untuk perhatian lebih lanjut. Ini adalah bentuk dari apa yang disebut ilusi frekuensi, kadang-kadang disebut sebagai efek Bader-Meinhof. Pada dasarnya, begitu kita diperkenalkan pada sesuatu sekali, kita cenderung lebih sering memperhatikannya di sekitar kita. Itu dapat membuat kita berpikir apapun yang kita perhatikan menjadi lebih umum dan lebih cepat, ketika pada kenyataannya kita hanya lebih memperhatikannya. Apapun yang pada akhirnya bertanggung jawab atas legenda segitiga Bermuda, baik itu psikologis atau yang lainnya, perlu diingat bahwa tidak pernah ada bukti bahwa wilayah ini lebih berbahaya daripada di tempat lain. Jadi, silahkan pergilah dan ambil liburan ke Bermuda. Tetapi seperti biasa, pastikan untuk mengenakan jaket pelampung saat Anda berada di atas air. Itu semua kembali lagi pada akal sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.